Jerat sunyi, seorang istri. Pagi itu di sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah memastikan ibu sudah sarapan dan meminum obatnya, aku menatap kosong keluar jendela sebelum mengangkat ponsel dan menelepon suamiku. Bima, aku ingin bertemu dengan perempuan itu. Bima menjawab singkat. Siapa? Perempuan itu. Jangan konyol. Aku yang mengejarnya, aku yang menyukainya. Ini tidak ada urusannya denganmu. Pandanganku kabur. Pria yang pernah berbagi selimut denganku kini terang-terangan mengakui mencintai orang lain. Aku tertawa getir. Bukankah kamu bilang sudah benar-benar putus dengannya? Dia menghela napas. Aku tidak bisa melupakannya. Hubungan kami sudah terlalu dalam, tidak mungkin berhenti sekarang. Apa kamu tidak malu mengatakan itu padaku? Apa kamu masih menganggapku istrimu? Aku tahu ini sulit kamu terima. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Jangan diperumit. Ayo kita selesaikan saja. Jangan mimpi. Aku tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kalian hidup. Dia tertawa sinis. Silakan. Kalau kamu tahan melihat suamimu pulang pergi ke dua rumah, buatku tidak masalah. Kamu pikir aku bodoh? Membiarkanmu keluar masuk sesuka hati? Aku akan menuntutmu dan perempuan itu atas perzinahan dan perusakan rumah tangga. Kamu kekanak-kanakan sekali. Sudahlah, kita akhiri saja. Tapi aku tidak mau. Aku akan menjadi belenggu dalam hidupmu selamanya. Sebenarnya, apa maumu? Uang. Sebegitu serakahnya kamu? Siapa yang tidak suka uang? Dulu kamu berjanji akan memberikan seluruh hartamu padaku dan anak-anak. Sekarang, tepati janji itu. Kamu boleh pergi, tapi hanya bawa badanmu saja. Dia tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh penghinaan. Kamu sedang berhalusinasi? Uang adalah nyawaku. Kamu pikir aku gila mau memberikan semuanya padamu? Aku berusaha keras menjaga ketenangan. Lalu kenapa dulu kamu bicara seperti itu? Suaranya sedingin es. Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Pria mana yang tidak akan pura-pura menyedihkan saat meminta maaf? Lihat dirimu baik-baik. Semua yang kita capai ini sebagian besar adalah jerih payahku. Kontribusimu seberapa besar? Tutup mulutmu. Selama 10 tahun kami membanting tulang bersama, bisnis kami berkembang pesat karena keberuntungan, kami membangun rumah baru, dan dikaruniai 2 orang anak. Kukira kami akhirnya bisa hidup tenang. Tapi begitu punya uang, Bima mengkhianati anak dan istrinya. Kamu akan segera kena karmanya. Dia tertawa sampai terengah-engah. Suara tawa itu membuat bulu kuduku merinding. Karma? Yang kulihat di mataku hanya uang dan wanita-wanita cantik. Aku gemetar karena marah, pandanganku kabur oleh air mata. Kamu benar-benar sampah. Itu terjadi 6 bulan lalu. Aku menemukan Bima bertukar pesan WhatsApp yang sangat mesra dengan seorang wanita, kata-kata rindu yang manja. Bahkan ada pesan yang menunjukkan betapa wanita itu mencintainya, sampai-sampai menangis karena rindu. Saat membacanya, jantungku serasa diremas. Seluruh tubuhku gemetar karena marah, sedih, dan rasa malu yang mencekik. Dalam keputusasaan, aku berteriak minta cerai. Namun, dia berlutut, menangis, dan memohon ampun. Katanya anak-anak masih kecil, itu hanya khilaf sesaat, dia sedang tidak waras. Dia bersumpah sambil menangis akan memutuskan hubungan dengan wanita itu dan memohon agar diizinkan tinggal bersama anak-anak, setidaknya 1 tahun lagi. Sampai putra kami masuk SD, setelah itu, dia akan melakukan apapun yang aku mau. Jika aku tetap ingin bercerai, dia berjanji akan meninggalkan semua harta untukku, dan anak-anak, dan hanya pergi membawa badannya saja. Melihatnya menangis dan tatapan matanya, hatiku luluh. Luka di hatiku belum sembuh, tapi aku memilih untuk memaafkan. Demi anak-anak, aku memberinya 1 kesempatan lagi. Tak lama kemudian, ibu divonis kanker stadium akhir. Duniaku serasa runtuh. Ayah sudah lama meninggal, dan kini hanya ada aku dan ibu. Aku sibuk bolak-balik antara rumah sakit dan rumah, merawat ibu dan mengurus kedua anakku. Aku tidak punya waktu bahkan untuk memikirkan Bima. Lalu, karena sering cuti dan pulang cepat, aku disarankan mengundurkan diri dari kantor. Tepat saat aku bingung harus berbuat apa, aku mengetahui dia berselingkuh lagi. Kali ini,
Dia tidak lagi menangis atau memohon ampun. Dia dengan tenang meminta cerai. Begitulah, dalam waktu singkat, aku kehilangan segalanya, pekerjaan, suami, dan bahkan kepercayaan pada hidup. Malam itu, di sebuah Sky Lounge hotel mewah di kawasan SCBD Jakarta, lampu keunguan berkelip dan musik yang keras memenuhi ruangan. Reza duduk di sebuah meja, memegang gelas anggur sambil mengamati sekeliling. Di antara kerumunan, dia melihat Bima Wijoyo masuk, merangkul pinggang seorang wanita muda dengan dua kancing kemeja atas terbuka. Wanita itu, dengan gaun ketat dan lipstik merah menyala, berjalan dengan gaya menggoda. Reza bersiul pelan. Wah, Pak Bima datang juga. Kelihatan hebat akhir-akhir ini. Mau jadi pasangan terpanas tahun ini? Bima tertawa, menjabat tangan temannya dan menuangkan minuman. Kalau bertemu kan harus senang-senang. Buat apa bicara yang serius? Reza bersandar di kursi dan merendahkan suaranya. Enak ya jadi kamu. Istri cantik, anak-anak baik. Sekarang punya pacar muda. Pantas bisnismu lancar jaya. Rumah tangga juga aman. Bima menyesap anggurnya. Pandangannya tertuju pada Yuni Kartika yang sibuk mengambil foto untuk Instagram. Aman apanya? Aku akan segera cerai. Mata Reza membelalak. Cerai? Kamu bercanda? Kamu mau menceraikan Sarah? Kalian berdua yang sejak kuliah lengket seperti perangko, sekarang mau pisah? Bima tersenyum sinis dengan mata lelah. Aku sudah bosan. Tua? Jelek? Dan kerjanya hanya mengeluh. Reza mencondongkan tubuhnya dan berkata dengan serius. Aku kenal kalian sejak kalian masih naik motor butut dan tinggal di kos-kosan sempit di Depok. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang orang yang menemanimu dari nol? Bima memalingkan wajah dan mengangkat bahu. Reza, jangan menceramahiku, aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Kamu tahu kan, kalau sudah cinta, tidak ada obatnya. Reza tertawa mengejek, tampak kecewa. Ya? Pacaran dengan selingkuhan memang mudah, yang susah itu hidup bersamanya. Jangan pikir cinta barumu itu surga. Itu hanya fantasi orang-orang yang haus rangsangan baru. Dia menyesap anggurnya lagi dan berkata seolah menghela napas. Kamu sekarang berada di puncak kesuksesan, orang-orang menyebutmu pria sukses, tapi tahu tidak? Aku kasihan padamu. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Bima tersenyum sinis dan merangkul bahu temannya. Minum saja, hidup ini singkat. Kenapa harus serius terus? Bar sudah hampir sepi. Hanya musik latar yang terdengar samar. Reza menuangkan minuman lagi dan mendorong gelas ke arah Bima. Lampu kuning menerangi wajah mereka yang lelah dan kering. Reza bertanya pelan, "Hei, kalau kalian benar-benar cerai, siapa yang akan mengasuh anak-anak?" Bima melirik acuh tak acuh. Mungkin dia, anak-anak lebih baik bersama ibunya. Aku sibuk. Tidak punya waktu. Reza mengerutkan kening. Tapi bukankah ibu mertuamu sedang berjuang melawan kanker? Bagaimana Sarah bisa menanggung semuanya sendirian? Bima mengangkat bahu dan tersenyum sinis. Jujur saja, penyakit itu hanya menghabiskan uang, toh tidak bisa disembuhkan juga. Mau bagaimana lagi? Reza meletakkan gelasnya dengan keras dan merendahkan suaranya. Caramu bicara keterlaluan. Dia itu tetap ibu mertuamu, dan nenek dari anak-anakmu. Bima terdiam sejenak, lalu berkata, aku sudah melakukan semampuku. Tapi sekarang aku lelah. Sarah sekarang pengangguran, terlilit utang, mentalnya hancur, dan kerjaannya hanya mengomel. Reza meletakkan gelasnya dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Istrimu mengurus 2 anak dan seorang ibu yang sakit. Wanita mana yang bisa tetap berdandan cantik dalam situasi seperti itu? Reza menatap lurus ke mata temannya dan berkata perlahan, kenapa dia berhenti bekerja? Kantor yang memecatnya. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang setiap hari pulang cepat untuk merawat ibunya? Reza mengangguk. Suaranya merendah. Kasihan sekali. Kehilangan pekerjaan, suami, dan sebentar lagi mungkin ibunya. Sementara suaminya yang kaya raya berusaha kabur secepat mungkin karena tidak mau bertanggung jawab. Benar-benar penderitaan tiada akhir. Bima mengangkat kepalanya dan tertawa sinis. Suaranya penuh kedengkian. Kamu ini temanku atau teman istriku? Reza mengangkat alis dan tersenyum sinis.
Kita sudah berteman sejak lama. Aku masih menganggap Sarah seperti adikku sendiri. Bima tertawa licik. Kamu masih suka padanya ya? Dulu, siapa di antara kita yang tidak naksir Sarah? Tapi kamu yang paling beruntung, mendapatkan cintanya dan menikahinya. Aku tidak menyangka sekarang kamu yang menyakitinya. Bima tertawa keras. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitinya. Aku akan berikan semua harta yang dia mau. Reza menyipitkan mata dengan curiga. Dengan pengaruh alkohol, Bima berkata, perempuan itu gila uang, dia akan menggali kuburannya sendiri. Kalau dia terus menempel padaku dan mengganggu hubunganku dengan Yuni, aku akan menunjukkan padanya apa arti penderitaan yang sesungguhnya. Reza bertanya lirih. Kamu mau menjebak mantan istrimu? Bima bersandar di kursi dan menyeringai. Dia pikir dia siapa? Kamu pikir aku tidak bisa mengatasi satu perempuan sepertinya? Aku sengaja membiarkannya melihat pesan WhatsAppku agar dia muak dan cepat-cepat minta cerai. Tapi ternyata dia alot juga. Lengket seperti lintah. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya teringat pertemuannya dengan Sarah di rumah sakit pagi itu. Pagi tadi, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku kembali ke rumah sakit tempat ibu dirawat. Kedua tanganku penuh barang bawaan, susu, bubur, tisu, dan buah-buahan untuk ibu. Aku kurus kering, bahuku terkulai. Karena tidak bisa tidur semalaman, mataku bengkak, dan kulitku kusam. Saat sedang menandatangani dokumen di meja resepsionis, sebuah suara memanggil dari belakang. Mbak Sarah? Aku berhenti dan menoleh. Itu Reza, teman lama suamiku yang sering datang ke rumah setiap ada kumpul-kumpul. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa bingkisan buah. Sepertinya dia juga datang menjenguk. Aku memaksakan senyum. Suaraku serak karena lelah. Halo, Mas Reza. Siapa yang dirawat? Dia mengangguk, wajahnya menyiratkan kesedihan. Ayah saya, kanker paru-paru. Mbak Sarah. Aku menggigit bibir, menahan napas, dan menatap dokumen di atas meja. Ibu saya. Stadium akhir. Mendengar itu, Reza tertegun. Matanya menunjukkan rasa iba. Dia menatapku dan merendahkan suaranya. Ya Tuhan. Turut prihatin ya. Mbak. Yang kuat, harus tetap semangat untuk merawat ibu. Aku mengangguk dan tersenyum lemah, senyum seseorang yang berusaha tegar. Terima kasih, Mas. Aku hanya berharap ibu tidak terlalu kesakitan lagi. Reza terdiam sejenak, lalu mengamatiku dengan saksama. Pandangannya tertuju pada pipiku yang tirus dan tanganku yang kurus mencengkeram barang bawaan. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan hati-hati, Bima tidak kelihatan. Kalian baik-baik saja, kan? Aku terdiam sejenak, lalu memandang keluar jendela putih di koridor dan menjawab pelan. Iya, biasa saja, Mas. Reza tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk pelan. Saat itu, tatapan matanya penuh dengan simpati dan kasihan. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia menahannya. Aku menunduk memberi salam dan berjalan menuju kamar rawat. Dari belakang, aku mendengar Reza menghela napas pelan. Suara yang sangat lirih, tetapi cukup untuk membuat hatiku terasa berat. Kembali ke bar, tak lama kemudian Bima dan Yuni pergi. Reza duduk sedikit lebih lama, menyalakan sebatang rokok. Dia menatap ke arah Bima pergi sambil mengembuskan asap rokok. Dasar bodoh, gumamnya. Kau baru akan sadar siapa yang tulus setelah kehilangan segalanya. Lalu, dia membuka ponselnya, menatap nomor Sarah di kontaknya, dan mengirim pesan. Jaga diri baik-baik, dan hati-hati dengan semuanya. Sore itu, aku duduk di ruang kerja kecilku. Jendela sedikit terbuka, angin sepoi-sepoi masuk melalui tirai usang. Di atas meja, ada tumpukan tebal dokumen, surat cerai, dokumen properti, salinan sertifikat tanah. Semuanya tersusun rapi dalam sebuah map kulit koklat yang sudah usang di tepinya. Sambil melihat dokumen-dokumen itu, aku berpikir harus memeriksanya kembali dengan teliti. Kami memiliki 2 rumah, 2 mobil, dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah dari tabungan bersama. Namun, kemarin Bima tiba-tiba menelepon dan berkata dengan enteng, "Aku hanya butuh uang tunai 2 miliar. Sisanya boleh kamu ambil semua." Tenggorokanku tercekat.
Pria yang dulu sering berdebat denganku hanya karena uang puluhan ribu rupiah kini menjadi begitu murah hati. Mengapa orang yang menganggap uang sebagai nyawanya tiba-tiba menjadi begitu dermawan? Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Benarkah? Iya. Aku hanya butuh itu. Jawaban singkatnya tanpa ekspresi atau emosi. Sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, aku merinding. Di dunia ini, di balik sesuatu yang didapat dengan terlalu mudah, biasanya ada jebakan tersembunyi. Bagi orang yang cermat, licik, dan serakah seperti Bima, kemurahan hati seperti itu pastilah palsu. Aku menuang segelas air dan mulai memeriksa lembar demi lembar perjanjian kredit rumah kami yang besar. Pinjaman banknya lebih dari 10 miliar rupiah, dan perjanjian itu masih atas nama kami berdua. Meskipun bercerai, kewajiban membayar utang tetap ada pada kami berdua. Namun, bagi aku yang seorang pengangguran, utang ini seperti tali yang mencekik leher. Aku menelepon temanku, Dewi. Kamu punya kenalan pengacara tidak? Aku butuh seseorang untuk memeriksa dokumen-dokumen ini. Sore harinya, Dewi datang bersama seorang pria paruh baya yang tampak tenang. Dewi memperkenalkannya, ini Pak Gunawan, pengacara konsultan di perusahaanku. Beliau ahli dalam kasus perceraian dan pembagian harta, jadi sangat paham masalah seperti ini. Aku mempersilakannya duduk dan menyuguhkan teh hangat. Ruangan kerja yang kecil itu tiba-tiba terasa tegang. Pak Gunawan membuka map dan membaca setiap lembar dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepala dan bertanya, "Rumah besar ini atas nama bersama, tapi debitur utamanya suami Anda, kan?" "Betul, Pak. Kalau begitu, bahkan setelah bercerai, bank akan tetap menagih tanggung jawab pembayaran utang kepada Anda berdua. Jika Bu Sarah tidak mampu membayar, bank bisa menyita dan melelang rumah itu. Dan sebagai debitur utama, suami Anda bisa bernegosiasi dengan bank untuk mengalihkan rumah dengan syarat pembeli mengambil alih utang, lalu menghapus hipoteknya dan bebas dari utang. Ini artinya, jika Bu Sarah tidak punya solusi, akan sangat sulit mempertahankan rumah ini." Aku mengerutkan kening. "Jadi saya tidak akan mendapatkan apa-apa?" "Tidak selalu begitu. Tapi jika Anda menandatangani perjanjian yang diajukan suami Anda, kemungkinan besar akan seperti itu. Dia akan tetap memegang kendali atas rumah dan dokumen pinjaman." Saat itulah aku sadar. Kemurahan hati itu adalah sebuah jebakan. Dia tidak butuh rumah itu. Rumah itu sekarang adalah tumpukan utang. Tapi dia tahu betul siapa yang memegang kendali atas dokumennya. Sementara aku, seorang pengangguran dengan ibu yang terbaring sakit, berada dalam posisi yang mudah terpojok. Pak Gunawan melanjutkan, "Orang dengan perhitungan ekonomi yang kuat seperti suami Anda tidak mungkin melepaskan aset tanpa alasan. Dia menginginkan uang tunai karena ingin memiliki likuiditas. Sementara Bu Sarah akan dibebani apartemen penuh utang dan hanya mendapatkan cangkangnya saja." Aku tersenyum getir. Senyum pahit yang terasa tercekat di tenggorokan. "Terima kasih, Pak. Sekarang saya mengerti kenapa dia begitu murah hati." Dewi menatapku dengan iba dan menghela napas. "Lalu? Sekarang kamu mau bagaimana?" Aku menjawab perlahan. "Aku akan menandatanganinya. Tapi bukan dengan cara yang dia inginkan. Apartemen yang kecil akan kuserahkan atas namanya, dan rumah yang besar akan menjadi milikku, beserta kewajiban utama pembayaran utangnya." Mendengar itu, Dewi berseru pelan, "Kamu gila? Kenapa mau menanggung utang sebesar itu?" "Tenang. Aku punya rencana." Aku tersenyum penuh arti. "Aku sudah menghitung semua langkah ini. Satu-satunya cara untuk membalas dendam pada orang seperti Bima Wijoyo adalah dengan membiarkannya masuk ke dalam jebakan yang dia gali sendiri." Keesokan harinya, aku bertemu dengannya di sebuah kafe yang sepi. Sore itu, dia datang dengan kemeja putih yang kancing atasnya terbuka, tetap terlihat modis dan percaya diri. Aku duduk di hadapannya. Setelah sekian lama, mungkin ini pertama kalinya kami berbicara seperti orang asing. Kami mulai membahas pembagian harta dengan cara yang paling beradab. Aku menyebutnya perceraian damai. Aku meletakkan tumpukan dokumen di atas meja dan berkata dengan tenang, "Ini draft kesepakatan pembagian harta, coba lihat." Dia mengambil dokumen itu, membolak-balik beberapa lembar, lalu mengerutkan kening. "Apa maksudnya ini? Bukankah aku sudah bilang akan kuberikan semua? Aku hanya butuh uang tunai 2 miliar.
Aku menggeleng pelan dan tersenyum tipis. Harta ini kita bangun bersama. Tidak ada alasan aku mengambil semuanya. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Aku tidak mau mengakhirinya dengan perhitungan picik seperti ini. Oke. Lalu bagaimana maumu? Aku menarik napas dalam-dalam, menelan kata-kata yang tersangkut di tenggorokan, lalu melanjutkan. Selama 10 tahun ini, asuransi penyakit kritismu aku yang bayar. Nilai tunainya saja sekarang lebih dari 500 juta. Itu juga termasuk harta Gonogini yang harus dibagi. Mendengar itu, Bima membanting dokumen ke meja dan berkata tajam, harta di rumah boleh tidak aku ambil, tapi asuransi itu tidak ada alasan untuk kamu minta bagi. Aku merendahkan suara. Baiklah. Itu tidak akan kusentuh. Kita hitung yang besar-besar saja. Saat ini kita punya 2 rumah, 2 mobil, dan tabungan bersama 500 juta. Menurutku begini, mobil yang bagus untukmu, aku pakai yang lama. Tabungan bersama kita bagi 2. Apartemen yang kecil luasnya hanya 90 m², tapi sudah lunas dan harganya sekitar 5 miliar. Sementara rumah yang kita tinggali sekarang, meskipun harganya hampir 15 miliar, cicilannya baru berjalan 2 tahun, jadi utangnya masih hampir 10 miliar. Kalau dijual sekarang pasti rugi. Aku mendorong dokumen ke arahnya. Lagi pula kamu juga butuh tempat tinggal, jadi apartemen kecil itu akan kubagi denganmu. Dia terdiam, membaca setiap baris dokumen dengan teliti. Setelah beberapa saat, dia bertanya pelan, maksudnya dibagi bagaimana? Rumah itu menjadi atas namamu, dan kamu memberiku setengah dari harganya, yaitu 2,5 miliar. Bima mengerutkan kening dan sedikit mengangkat bahu. Dari mana kamu menghitung harga rumah itu? Lokasinya jauh dari pusat kota. Belum tentu laku 5 miliar kalau dijual. Aku berkata dengan lembut. Coba pikirkan. Mobil terbaik sudah kuberikan padamu, uang asuransimu juga tidak kusentuh sama sekali. Ini sudah menguntungkanmu? Bima mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Dana bersama kita hanya ada 500 juta, dari mana aku bisa dapat 2,5 miliar untukmu? Aku menjawab dengan tenang, kamu bisa mengajukan pinjaman dengan jaminan apartemen itu, mencairkan asuransimu, atau menjual mobil Land Rovermu. Pasti cukup, seperti yang kamu tahu, aku harus membayar cicilan rumah yang besar, jadi aku ingin menyelesaikan urusan utang piutang dengan bersih. Barulah saat itu Bima mulai serius melihat surat cerai itu. Rencana awalnya adalah mengambil uang tunai 2 miliar dan beberapa aset pribadi. Dia tahu betul, jika aku harus memberinya 2 miliar, aku harus menjual apartemen kecil itu atau menyerahkan kepemilikannya padanya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan 2 miliar tunai, dan aku akan menanggung aset berisiko. Namun, ketika aku sengaja menekannya untuk mengambil aset itu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, jadi kesimpulannya, berapa yang harus aku berikan padamu? Setelah dihitung, kamu harus memberiku 2,5 miliar untuk bisa mengambil alih kepemilikan apartemen kecil itu. Uang itu akan kugunakan untuk membayar sebagian cicilan rumah besar agar hubunganku dengan bank menjadi bersih. Dia berpikir keras, lalu mengangguk. Aku harus diskusikan ini dengan Yuni. Yuni. Nama yang pernah membuatku tidak bisa tidur, kini terdengar menggelikan, aku tertawa lirih. Dengan Mbak Yuni? Oh, baiklah. Aku akan menunggu. Saat itu, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Dia meliriknya, lalu buru-buru berdiri. Halo? Iya? Ini aku. Oke, aku segera ke sana, aku menatapnya. Betapa familiarnya pemandangan panik itu. Dulu, dia seperti itu karena jatuh cinta padaku. Sekarang, dia terburu-buru demi wanita lain. Air mata mengalir tanpa suara, tapi aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Saat itu, tekadku semakin kuat. Mulai sekarang, perpisahan kami tidak akan berjalan damai. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia kembali, mengenakan jaketnya dan berkata dengan dingin, ada lagi yang mau dibicarakan? Aku ada urusan mendadak. Aku mengangguk pelan. Satu hal terakhir, aku tidak bisa mengurus anak-anak. Dia berhenti, matanya melotot. Apa katamu barusan? Aku menjawab dengan jelas. Aku tidak punya kemampuan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak.
Kamu sibuk bekerja, jadi kurasa paling masuk akal jika kedua anak kita dititipkan pada orang tuamu. Orang tuaku tidak punya kewajiban mengurus anak-anak, bentaknya tajam. Aku tahu. Aku akan mempekerjakan asisten rumah tangga dan membayar gajinya setiap bulan. Kamu hanya perlu membantu biaya hidup mereka. Orang tua juga nyaman, kamu tidak repot. Aku jadi punya waktu untuk bekerja dan merawat ibuku. Dia menatapku dengan mata penuh keheranan. Aku yang selalu berkorban dan khawatir tentang anak-anak, kini seolah-olah lari dari tanggung jawab. Ponselnya berdering lagi. Dia melihat layarnya, wajahnya menjadi gelap, dan bergumam, "Aku sibuk, kita bicarakan ini lain kali." Dia berbalik dan berjalan cepat keluar pintu. Aku menatap punggungnya dengan perasaan hampa. Aku tahu betul urusan mendadak itu adalah Yuni. Aku bersandar di kursi, menggigit bibir, rasa sedih dan marah bercampur aduk, membuat dadaku sesak. Aku akan memulai kembali dengan ketenangan akal sehat dan kepercayaan diri seseorang yang telah melihat segalanya. Dalam pernikahan, yang mengerti hukum adalah pemenangnya. Sore itu, hujan gerimis tiba-tiba turun. Hujan yang membasahi Taman Suropati tampak seperti kabut. Aku baru saja kembali dari rumah sakit, tubuhku lelah, dan pikiranku kosong. Ibu terbaring kurus kering. Dokter berkata jika biaya perawatan tambahan tidak dibayar, terapi obat baru harus dihentikan. Aku memeriksa rekeningku. Uang di rekening bersama masih utuh. Tanpa ragu, aku mentransfer 500 juta rupiah ke rekening rumah sakit. Notifikasi pengurangan saldo muncul di ponselku. Mungkin Bima di seberang sana juga menerimanya. Tak lama kemudian, telepon berdering. Suaranya sangat tegang. "Itu dana bersama. Kenapa kamu pakai seenaknya untuk biaya rumah sakit? Nanti cicilan bank mau dibayar pakai apa?" Aku bersandar di dinding, menjawab seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ibu sedang kritis. Biaya rumah sakit harus dibayar. Kita kan masih suami istri, merawat orang tua yang sakit adalah kewajiban anak, bukan? Gila kamu. Uang itu akan kupotong dari harga rumah yang harus kuberikan padamu. Dia menggeram dan menyebutkan angka. 2 miliar. Tidak sepeser pun lebih. Aku sudah cek, harga apartemen itu tidak sampai 5 miliar. Pasaran sedang anjlok, terserah. Kalau kamu mau cepat cerai, segera kirim sisa 2 miliar itu. Dengan begitu, kita tidak akan punya urusan lagi, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab apapun pada kami. Bima terdiam, lalu menutup telepon. Tapi 3 hari kemudian, 2 miliar rupiah masuk ke rekeningku. Aku tidak berkata apa-apa lagi, kami pergi bersama ke pengadilan agama dan mengajukan surat cerai. Kedua anak diputuskan untuk tinggal bersama ayah mereka. Aku menyetujui semua klausul, dan harta dibagi sesuai perhitungan. Kami juga dengan cepat menyelesaikan proses balik nama apartemen kecil ke atas nama Bima. Rumah besar menjadi milikku, tetapi karena masih dijaminkan ke bank, kami harus menambahkan klausul dalam perjanjian. Setelah perceraian, pihak kedua aku berhak sepenuhnya menggunakan dan mengelola rumah tersebut serta memikul kewajiban utama pembayaran utang. Kedua belah pihak setuju bahwa setelah kewajiban pembayaran utang selesai, pihak pertama, Bima, akan bekerja sama tanpa menunda untuk mengalihkan kepemilikan rumah tersebut kepada pihak kedua. Saat membaca perjanjian itu, dia hanya fokus pada frasa kewajiban utama pembayaran utang. Dia berpikir telah bebas dari utang besar, sehingga perjanjian itu ditandatangani dengan cepat dan dibubuhi meterai. Aku mendengar desas-desus bahwa dia sampai meminjam uang dari rentenir untuk membayar uang yang harus dia berikan padaku. Rencananya adalah mengajukan pinjaman dengan jaminan apartemen kecil yang baru saja dibalik nama untuk melunasi utang rentenir itu. Dia menghitung dengan cermat, tetapi rencana manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir. Sejak 2 miliar itu ada di tanganku, aku tahu aku sudah memegang ujung benang, cukup dengan sekali tarikan ringan, pria sombong itu akan tercekik. Seminggu kemudian, sebuah pesan masuk dari bank. Yitiat. Nasabah, cicilan KPR Anda telah jatuh tempo. Tagihan bulan ini sebesar Rp42.800.000. Pesan yang sama juga sampai di ponsel Bima. Aku bisa membayangkan betapa masam wajahnya saat melihat pesan itu. Aku membacanya, lalu mengabaikannya. Setelah putusan pengadilan, aku tidak langsung mengirim anak-anak ke rumah mertua.
Aku mempekerjakan seorang asisten rumah tangga, berusia pertengahan 40-an yang teliti, dan rajin dengan gaji 3 juta sebulan. Uang itu adalah beban besar bagiku saat ini, tetapi kehadirannya memberiku ketenangan untuk mulai bekerja lagi, merawat ibu, dan membayar utang. Aku meminta waktu 1 bulan lagi untuk mengurus anak-anak, dan Bima setuju. Lagi pula, dia sibuk membangun sarang baru dengan kekasihnya dan tidak terburu-buru menjemput anak-anak. Sore itu, hujan gerimis turun di Jakarta. Aku duduk di sudut kafe langgananku. Suara musik dan rintik hujan berpadu. Begitu tiba, Dewi langsung duduk dan bertanya seperti biasa, "Bagaimana? Sudah selesai?" Aku mengangguk dan mendorong segelas jus jeruk ke arahnya. "Iya, sudah selesai. Pagi tadi semua surat sudah ditandatangani." Mata Dewi membelalak. "Kalian benar-benar cerai?" Aku tersenyum tipis. "Iya. Benar-benar. Akta cerainya masih ada di tasku." Dia terdiam beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Hartanya bagaimana? Dia menerima semua syaratmu?" "Iya." Aku mengangguk. "Apartemen kecil untuk dia, aku ambil rumah yang penuh utang." Wajah Dewi mengeras. Dia meletakkan sendoknya. "Apa? Kamu masih memeluk rumah penuh utang itu? Kamu mau menambah utang?" Aku hanya menatap keluar jendela dan tersenyum tipis. Hujan turun dengan teratur, tetesannya mengalir di kaca, membiaskan lampu-lampu jalanan. "Tidak. Aku punya perhitunganku sendiri." Dewi memiringkan kepala. "Perhitungan apa?" Aku tersenyum. "Ini jebakan finansial, kamu akan segera tahu." Pagi itu, angin mereda. Sinar matahari pagi menyusup melalui dedaunan, menebarkan cahaya kekuningan di gang kecil menuju rumah mertuaku. Pohon bugenvil di depan gerbang terkulai seperti biasa, kelopak merah mudanya berjatuhan di atas batu bata merah yang basah oleh embun. Aku menggandeng tangan kedua anakku dan berjalan perlahan. Di belakang, Bu Minah, asisten rumah tangga, membawa barang-barang anak-anak. Hari ini bukan untuk bermain. Aku datang untuk menitipkan anak-anak. Aku tahu Bima belum memberitahu apa-apa pada orang tuanya. Dia mungkin sedang sibuk di sarang barunya dengan kekasihnya. Begitu gerbang sedikit terbuka, gonggongan anjing terdengar, dan ibu mertuaku bergegas keluar. Melihat kedua cucunya, matanya berbinar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Loh, cucu-cucu nenek datang? Sudah lama tidak ke sini." Dia membungkuk memeluk putraku dan menggenggam erat tangan putriku dengan tangan lainnya, tersenyum lebar. "Sudah besar ya? Mirip sekali sama bapaknya." "Bapak kalian mana? Kenapa anak-anak saja yang diantar?" Aku mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Ibu, saya titip anak-anak dulu untuk sementara." Dia berhenti. Senyum di bibirnya memudar. "Titip? Sementara? Maksudmu apa?" Aku menatapnya, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Saya banyak pekerjaan, Bu. Dan sepertinya lebih baik anak-anak tinggal bersama kakek neneknya. Saya sudah mempekerjakan Bu Minah, jadi urusan makan dan cuci baju akan diurus. Gajinya akan saya bayar setiap bulan." Suasana tiba-tiba menjadi berat. Ibu mertuaku mengangkat kepala dan mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berkata perlahan, suaranya sudah penuh dengan ketidaksenangan. "Kenapa tiba-tiba suami istri menitipkan anak? Bima sekarang tinggal dengan wanita lain, Bu." Alis ibu mertuaku mengerut. "Selingkuh?" "Iya, sudah berkali-kali. Katanya dia tidak bisa melupakan wanita itu." Ibu mertuaku tertegun sejenak, tapi kemudian kembali tenang. "Bima cuma khilaf di luar. Apa masalahnya? Sebagai istri, harusnya bisa sabar dan memaafkan. Perempuan kalau emosian, rugi sendiri." "Sarah, kamu kan sudah jadi ibu? Pikirkan anak-anak, laki-laki mana yang tidak pernah salah? Tidak ada ceritanya istri bisa mendidik suami dengan cara pergi dari rumah." Aku hanya berdiri diam dan tersenyum sinis. "Ibu, kalau hanya sekali khilaf, saya tidak akan begini." "Maksudmu apa? Kamu mau meninggalkan suamimu?" Serunya. "Iya. Kami sudah bercerai. Sekarang, saya hanya berharap bapak dan ibu mau menjaga anak-anak agar mereka tetap bisa tumbuh di lingkungan keluarga." Matanya melotot, dia melangkah maju dan menunjukku dengan tangan gemetar. "Astaga. Apa yang kamu katakan?
Beraninya kamu meninggalkan anakku? Kamu pikir kamu siapa? Perempuan kalau meninggalkan suami, nanti mau bergantung pada siapa? Kamu hanya akan jadi bahan gunjingan orang. Jantungku terasa sesak, tapi aku tetap menjaga suara tetap tenang. Saya tidak takut digunjingkan siapapun. Bu, saya hanya melepaskan diri dari pernikahan yang tidak menghargai saya. Saya pikir anak-anak lebih butuh ibu yang menjaga harga dirinya daripada ibu yang bertahan dalam penghinaan. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. Bicaramu pintar sekali, anak muda sekarang, sekolah sedikit tinggi, jadi tidak tahu sopan santun pada orang tua, meremehkan keluarga suami. Saya tidak meremehkan siapapun, Bu. Saya hanya tidak bisa hidup seperti orang buta. Buta atau tidak, sekarang kamu orang lain. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di rumah ini lagi, katanya dingin. Pergi kemanapun kamu mau, tinggalkan anak-anak di sini. Rumah ini tidak menerima perempuan yang meninggalkan suaminya. Aku membungkuk menatap kedua anakku. Putriku sudah gemetar dan mencengkeram erat bajuku. Aku mengelus kepalanya dan berkata, dengarkan kata nenek dan kakek ya, nak. Nanti ibu datang lagi. Putraku terisak. Ibu mau kemana? Kenapa tidak sama aku? Aku menggigit bibir dan memaksakan senyum. Ibu harus kerja. Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Lalu aku menoleh ke ibu mertuaku dan berkata pelan, jangan khawatir. Bu Minah akan mengurus anak-anak, dan biaya hidup akan saya kirim setiap bulan. Tolong jangan ceritakan hal-hal buruk tentang saya pada anak-anak. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada asisten rumah tangga, Bu Minah, gajinya akan tetap saya bayar setiap bulan seperti biasa. Saya akan transfer di muka, jadi ibu tidak perlu khawatir. Bu Minah, seolah mengerti maksudku, mengangguk hati-hati. Baik, Bu. Ibu jangan khawatir. Anak-anak akan saya jaga baik-baik. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan lembut, dan ada satu permintaan lagi. Saat bekerja, tolong nyalakan peralatan rekam pribadi, seperti kamera tersembunyi atau ponsel. Tidak perlu merekam terus-menerus, hanya saat diperlukan. Ini untuk melindungi hak Bu Minah dan anak-anak. Begitu kata-kata itu selesai, wajah ibu mertuaku yang berdiri di teras menjadi pucat pasi. Dia berteriak dengan suara tajam, merekam? Apa maksudmu? Kamu mau memata-matai kami? Beraninya kamu melanggar privasi orang tua? Aku tetap tenang dan menjawab perlahan, ibu salah paham. Ini bukan untuk memata-matai siapapun, tapi untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Jika di rumah ini ada yang mengatakan sesuatu yang bisa membuat anak-anak salah paham tentang orang tua atau perceraian mereka, Bu Minah bisa turun tangan dengan bijaksana. Dengan begitu, anak-anak bisa hidup lebih tenang. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya dan berkata lebih keras, sekarang kamu mau mengajari kami? Kamu pikir dengan meninggalkan anakku, tanggung jawabmu selesai? Aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak bermaksud mengajari siapapun, Bu. Saya hanya ingin semuanya jelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau Bu Minah berhenti karena lingkungan kerja yang tidak nyaman, Bapak dan Ibu yang harus mengurus anak-anak secara langsung, saya khawatir itu akan terlalu merepotkan. Dia memalingkan wajah dan menyeka air mata. Tetapi suaranya tetap dingin. Pergi kalau mau pergi. Perempuan sepertimu pada akhirnya akan menyesal. Aku membungkuk memberi hormat dan untuk terakhir kalinya memegang tangan anak-anakku. Ibu pergi ya. Kedua anakku memegangi bajuku dan menangis tersedu-sedu. Aku melepaskan tangan mereka satu persatu dan bergegas keluar gerbang. Dari belakang, teriakan ibu membuat jantungku terasa remuk. Aku menunduk memberi hormat dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Jika aku menoleh sekali lagi, aku tidak akan punya keberanian untuk pergi. Anak-anak sudah lebih dari sebulan bersama Bu Minah dan sudah terbiasa. Aku tahu dia baik hati dan pandai menenangkan anak-anak. Dengan kehadirannya, aku yakin mertuaku akan sedikit menahan diri, setidaknya di depan anak-anak. Angin yang berhembus di gang membawa aroma melati. Aku berjalan perlahan, merasakan hatiku mulai tenang. Aku tidak tahu apakah pilihanku hari ini benar, tapi aku sadar, seorang ibu tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Cinta ibu dan tanggung jawab mencari nafkah, keduanya seperti gunung yang menekan pundakku.
Aku hanya bisa menopang apa yang hampir runtuh. Setidaknya, saat melihat ke belakang nanti, aku bisa berkata bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Seminggu kemudian, di rekeningku masih ada sisa lebih dari 2 miliar rupiah, tapi aku sama sekali tidak berniat menggunakannya untuk melunasi cicilan apartemen besar itu. Biaya rumah sakit yang tak ada habisnya adalah lubang tanpa dasar. Aku tahu betul. Karena ketakutan itulah Bima lari dari tanggung jawab. Meskipun hak asuh anak untuk sementara tidak ada padaku, aku tidak akan membiarkan masa depan mereka ditentukan oleh orang lain. Aku butuh waktu. Aku sedang mempersiapkan segalanya untuk bisa menjemput anak-anak secepat mungkin. Sambil menunggu, aku membagi uang itu menjadi 3 bagian. 1 bagian kutukar dengan emas dan disimpan di brankas bank. Bagian lain kumasukkan ke deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan di tengah jalan. Sisa uangnya kugunakan untuk membayar sebagian biaya rumah sakit dan sisanya untuk dana darurat. Namun, aku tidak melunasi seluruh cicilan bank, hanya membayar bunga minimal. Aku ingin pinjaman itu tetap menjadi belenggu tak terlihat antara aku dan dia. Setiap bulan, bank mengirim surat peringatan tunggakan. Kami berdua menerima pesannya, tapi hanya dia yang tidak bisa tidur dan cemas. Setelah bercerai selama 2 bulan, aku masih merawat ibu di rumah sakit. Tagihan rumah sakit, biaya obat, dan biaya pemeriksaan terus membengkak setiap saat. Pesan tagihan dari bank datang, tapi aku tidak menjawabnya. Pesan yang sama pasti juga sampai ke Bima. Dia pasti jauh lebih takut daripada aku. Suatu hari, saat mengambil obat ibu, aku melihat pesan dari bank di ponselku. Ya Tehat. Nasabah, pinjaman Anda telah menunggak selama 60 hari. Total sisa pokok saat ini 9.764.500.000. Dengan bunga tunggakan 64.200.000 rupiah. Aku meletakkan ponselku. Tidak panik. Tidak takut. Pesan yang sama pasti juga sampai ke Bima. Dan seperti dugaanku, Bima mencariku. Dia tampak lebih kurus dari sebelumnya, kantung matanya menghitam, dan wajahnya tegang. Kemejanya kusut, menunjukkan dia tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Begitu melihatku, wajahnya mengeras. Kamu sengaja tidak bayar cicilan, kan? Bank sampai menghubungiku. Aku menuangkan air dan mendorong gelas ke arahnya. Minumlah. Aku tidak pernah bilang tidak akan bayar. Aku hanya bilang belum mampu. Jangan bohong. Aku tahu kamu punya uang. Kenapa tidak kamu bayar? Uangnya sudah kumasukkan ke deposito. Uang itu untuk ibu dan anak-anak. Kamu tahu kan ibuku sedang dirawat? Dan apartemen itu kan aku yang tinggali, aku tidak akan lari kemana-mana. Dia memukul meja dan berteriak, apartemen itu milikmu, jadi utangnya juga tanggung jawabmu. Kita sudah cerai, aku tidak ada urusan lagi. Aku merendahkan suara. Aku tahu. Bukannya tidak mau bayar, tapi uangku sedang habis untuk biaya rumah sakit ibu. Kalau kamu tidak mau diganggu, tolong bayarkan dulu untuk bulan ini. Nanti akan ku ganti. Bima pergi dengan marah. Tapi tak lama kemudian, 46 juta rupiah ditransfer ke rekeningku dari Bima. Pesannya berbunyi, bayarkan ke bank. Jangan sampai mereka meneleponku lagi. Aku membalas oke dan tersenyum sambil memblokir nomornya. 3 bulan setelah menitipkan anak-anak, hidupku perlahan mulai stabil. Pagi aku bekerja, malam aku merawat ibu di rumah sakit. Suatu pagi, telepon dari bank datang. Suara seorang karyawati yang sopan. Selamat pagi, dengan Bank A, apa benar dengan Ibu Sarah Astuti? Iya, benar. Ada apa ya? Ibu. Pinjaman KPR apartemen Ibu saat ini menunggak selama 3 bulan. Kami sudah memberitahukan beberapa kali tapi tidak ada tanggapan. Ibu bisa segera masuk daftar hitam kredit. Aku menutup mata pelan dan menarik napas dalam-dalam. Baik, saya mengerti, akan saya periksa dokumennya. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung selama beberapa detik. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, telepon berdering lagi. Kali ini nomor yang berbeda. Seorang pria berkata dengan panik, Ibu Sarah? Saya dari dealer mobil. Bapak Bima Wijoyo sedang mengisi formulir pembelian mobil untuk Ibu Yuni Kartika. Tapi dari Bank A ada informasi kredit macet. Kami hanya ingin konfirmasi, mungkin ada kesalahan sistem. Aku tersenyum tipis. Oh,
Saya rasa bukan kesalahan. Sistemnya pasti akurat. Ah, baik, aku tidak menutup telepon. Dari seberang sana, aku mendengar suara Bima dan Yuni bertengkar. Sepertinya rencananya membelikan mobil untuk calon istri barunya gagal di tahap persetujuan kredit. Bank mengatakan dia adalah seorang kreditur macet. Meskipun aku tidak di sana, aku bisa membayangkan wajah Bima yang memerah karena malu dan marah di depan staf dealer. Di saat yang sama, karena terus ditagih oleh rentenir, Bima mencoba mengajukan pinjaman dengan jaminan apartemen kecil atas namanya. Tapi usahanya tidak mudah. Di kantor agen properti yang mewah, Bima memukul meja dengan keras. Kopi tumpah. Dokumen berantakan. Konsultan kredit di sebelahnya tampak bingung. Maaf, Pak. Sistem menunjukkan ada tunggakan pinjaman jaminan yang lain, jadi bank sulit menyetujui pinjaman baru. Dia menggeram dan menekan nomorku, tapi sayangnya aku sudah memblokirnya. Dia merebut ponsel konsultan itu, mencari nomorku, dan menelepon, suaranya penuh amarah. Sarah, apa yang kamu lakukan? Kenapa cicilannya tidak dibayar? Aku baru saja tiba di rumah. Mendengar teriakan di telepon, aku tidak terkejut. Siapa ini? Aku. Bima. Gara-gara kamu tidak bayar cicilan rumah besar itu, bank menghubungiku terus. Aku tersenyum tipis dan menjawab dengan sangat tenang. Oh, soal itu? Uangku habis. Gila kamu. Di rekeningmu ada lebih dari 2 miliar. Uang itu untuk biaya rumah sakit ibu dan membesarkan anak-anak. Cicilan itu, aku benar-benar tidak sanggup membayarnya sekarang. Telepon di seberang hening sejenak, lalu terdengar napas kasar penuh amarah. Ingat, rumah itu milikmu, kewajiban membayar utang juga ada padamu. Kamu lupa bulan lalu aku sudah membayarkan 46 juta untukmu? Cepat kembalikan uangku. Baiklah. Aku tetap menjaga suaraku ringan seperti angin. Maaf membuatmu kecewa. Bukannya tidak mau bayar, hanya saja tidak mampu. Setelah beberapa saat, suaranya bergetar karena tertahan. Sarah, kamu serendah ini, merugikan aku juga? Kita bukan suami istri lagi, kenapa kamu terus menggangguku? Aku menutup mata dan menghela napas pelan. Suaraku menjadi dingin. Rendah atau tidak? Itu tergantung sudut pandang. Pak Bima, apa Anda lupa perjanjian kredit itu masih atas nama kita berdua? Bank tidak peduli Anda sudah cerai atau belum. Di atas kertas, kita berdua adalah debitur bersama. Kalau aku tidak mampu bayar, wajar saja bank mencarimu. Bukankah pendapatanmu lebih tinggi dariku? Kata-kataku seperti menyiram air dingin ke kepala Bima. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang kasar dan serak. Kamu benar-benar kekanak-kanakan? Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun hidup bersama, kamu bisa sepicik ini. Aku menjawab dengan tenang. Ini bukan picik. Aku hanya belajar hidup seperti caramu hidup. Telepon terputus. Aku berdiri di dekat jendela. Sinar matahari yang masuk melalui tirai menciptakan garis cahaya rapuh di dinding. Pagi itu, setelah keluar dari pengadilan, Bima tampak begitu lega, seolah baru saja melepaskan beban 10 tahun. Dia mendapatkan apartemen kecil dengan sertifikat bersih, sementara aku menanggung apartemen besar dengan utang hampir 10 miliar. Siapapun yang mendengarnya pasti menganggapku bodoh. Kenapa perempuan itu begitu bodoh? Mau-maunya menanggung utang, tapi tidak ada yang tahu. Tepat di dalam tumpukan utang itulah aku memasang jebakan hukum yang tidak akan pernah bisa Bima lepaskan. Pinjaman itu dibuat selama masa pernikahan, dan debitur utamanya adalah kami berdua. Meskipun bercerai, bank akan menagih tanggung jawab pembayaran kepada kami berdua secara bersama-sama. Aku tahu itu, tapi Bima tidak peduli. Dia pikir dengan menyerahkan kepemilikan padaku, semuanya selesai, utang itu menjadi milikku. Dia tidak menduga, jika aku tidak membayar cicilan, kami berdua akan masuk daftar hitam kredit. Artinya, dalam sistem informasi kredit, kami berdua diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Bagiku, itu tidak penting. Aku tidak punya rencana bisnis, tidak butuh pinjaman, tidak berencana membeli mobil. Tapi bagi Bima, seorang direktur yang butuh reputasi kredit yang baik untuk mengembangkan bisnis dan menarik investasi, ini adalah mimpi buruk yang nyata. Aku mengerti dia.
Aku sudah cukup lama berada di sisinya untuk tahu bahwa dia paling takut kehilangan muka dan kendali. Sekarang, kedua hal itu lenyap. Aku menandatangani surat persetujuan untuk mengambil apartemen itu, tanpa berkata apa-apa, dan dia yakin dia menang. Aku tersenyum ringan. Dia selalu merasa dirinya pintar dan kompeten, dan meremehkan aku, istrinya. Sekarang, saatnya membayar harga. Suatu pagi, Reza menelepon. Suaranya ragu-ragu. "Sarah, ku dengar pengajuan pinjaman Bima untuk proyek besar ditahan oleh bank. Katanya karena ada utang yang belum lunas. Dia sedang berusaha keras mencari solusi, tapi sepertinya tidak berhasil." Aku menjawab dengan tenang. "Aku tahu. Mas, kamu tidak berniat membantunya, bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi suami istri. Kalau kamu bantu sedikit, mungkin bebannya lebih ringan." Aku tersenyum tipis. "Mas Reza, seandainya dia bisa memikirkan orang lain, kita tidak akan sampai di titik ini. Ini akibat perbuatannya sendiri." Telepon di seberang hening, lalu Reza hanya menghela napas. Aku menutup telepon, bersandar di kursi, dan menatap langit-langit. Karena Reza sudah membelanya, aku memutuskan untuk sedikit bermurah hati. Aku memutuskan untuk menjaga status tunggakan pada level yang terkendali. Setiap bulan, aku menyetor sejumlah uang. Cukup agar tidak dieksekusi paksa, tapi tidak cukup untuk menghapus catatan kredit macet. Aku hidup normal, bekerja, bertemu anak-anak, merawat ibu. Sementara itu, Bima semakin terpojok. Suatu hari, aku tak sengaja melihatnya di lobi rumah sakit tempat ibuku dirawat. Dia sedang menelepon. Samar-samar aku mendengar, sedang diurus, Pak. Dalam beberapa hari ini pasti lunas. Mohon dibantu untuk persetujuan kali ini saja. Apa aku puas setelah membuat bajingan itu bangkrut? Tidak. Tujuanku bukan hanya membuatnya bangkrut, tapi membuatnya menanggung beban itu seumur hidup. 2 miliar tidak cukup. 15 miliar. Itulah angka terakhir yang kutargetkan. Mari kita lihat seberapa besar cinta perempuan itu padanya. Sore itu, aku pergi ke pengadilan sendirian. Hari mendung, dan suara langkah kakiku bergema di koridor yang dingin. Di tanganku, ada surat panggilan sidang dengan tulisan tebal. Perkara sengketa harta Gonogini pasca perceraian. Penggugat Bima Wijoyo. Akhirnya, dia menggugatku. Aku tidak terkejut. Waktunya yang akan terbuang. Ruang mediasi kecil dan langit-langitnya rendah. Di bawah lampu neon, wajah semua orang tampak pucat. Di depan meja mediator, ada kursi panjang untuk kedua belah pihak. Di sebelah kanan, Bima duduk dengan punggung tegak. Kemeja rapi yang disetrika licin. Tatapannya dingin dan sombong. Aku duduk di sebelah kiri. Tanpa pengacara, tanpa pendamping, palu diketuk. Mediator berusia sekitar 50-an membacakan dokumen, suaranya bergema. Tergugat, Sarah Astuti, penggugat Bima Wijoyo dalam gugatannya menuntut tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan cerai, yaitu menanggung sendiri utang KPR apartemen besar, mengembalikan dana talangan sebesar 46 juta rupiah, dan menanggung biaya perkara. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aku menjawab pelan. Saya mengakui adanya kesepakatan tersebut, tetapi saat ini saya tidak mampu melunasi utang bank. Bima langsung menyela, bohong. Dia punya uang. Yang mulia, dia hanya tidak mau bayar. Mediator mengetuk palu, memperingatkan, penggugat, harap tenang. Silakan bicara saat diberi kesempatan. Lalu dia bertanya padaku, menurut akta cerai, tergugat menerima 2,5 miliar rupiah. Mengapa uang itu tidak digunakan untuk membayar utang? Aku menjaga suara tetap tenang. Sebagian besar uang itu saya gunakan untuk biaya pengobatan ibu saya yang menderita kanker stadium akhir, sisanya untuk gaji asisten rumah tangga yang merawat kedua anak kami. Saat ini saya tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Saya tidak menolak kewajiban, hanya meminta waktu. Mediator mengerutkan kening dan berkata tajam, tergugat terus berubah-ubah keterangan. Menurut data dari bank, di rekening tergugat masih ada sisa dana hampir 2 miliar. Kenapa Anda bilang tidak punya uang? Aku diam. Aku berhak menentukan untuk apa uangku digunakan, tapi aku tidak mau menjelaskan lebih jauh. Apapun yang kukatakan, mereka tidak akan mengerti. Suasana di ruang mediasi tegang. Beberapa menit kemudian, mediator membacakan putusan.
Berdasarkan catatan perkara dan kesepakatan cerai yang ada, tergugat Sarah Astuti diperintahkan untuk mengembalikan dana sebesar 46 juta rupiah kepada penggugat Bima Wijoyo dalam waktu 15 hari sejak putusan ini, dan tetap melanjutkan kewajiban pembayaran utang bank sesuai kesepakatan. Tergugat menanggung seluruh biaya perkara perdata tingkat pertama. Aku mengangguk pelan. Semua sesuai dugaanku. Aku menerima putusan pengadilan tanpa reaksi. Saat keluar dari ruang mediasi, Bima dengan cepat menghampiri dan menghalangi jalanku. Suaranya penuh kemenangan. Sarah, waktumu 15 hari. Kalau tidak bayar, aku akan terus menggugatmu. Kamu pikir hukum itu main-main? Aku menatapnya dan berkata datar, Pak Bima, kamu pikir aku takut? Setelah sampai sejauh ini, apa menurutmu aku masih punya rasa takut? Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Suara hak sepatuku bergema di lantai ubin. Di belakangku, wajahnya yang tadinya penuh kemenangan perlahan mengeras di tengah koridor pengadilan. Tepat pada hari ke-15 setelah putusan pengadilan, aku membawa semua uang itu ke bank dan membayarnya. Kwitansinya masih hangat, kertas dengan stempel merah itu seolah menandai akhir dari sebuah babak yang usang. Aku mengangkat ponsel dan menelepon Bima. Suaranya terdengar. Halo. Aku berkata perlahan dan jelas. Utangku padamu sudah kulunasi sesuai putusan. Dan mulai bulan depan, aku tidak akan membayar cicilan bank lagi. Kalau mau gugat, silakan. Sampai jumpa di pengadilan. Sebagai informasi, pengadilan dan bank adalah sistem yang terpisah. Meskipun putusan cerai menyatakan aku yang bertanggung jawab atas utang, bank akan tetap berpegang pada perjanjian kredit awal. Jadi, yang akan terus menerima telepon tagihan, surat peringatan, dan masuk daftar hitam kredit adalah kamu. Karena pendapatanmu lebih tinggi, kamulah debitur utama dalam perjanjian kredit itu. Aku hanya menandatangani sebagai pemilik agunan bersama. Telepon di seberang benar-benar hening. Aku bisa mendengar napasnya yang kasar, menahan amarah. Aku tahu satu serangan ini akan membuatnya tidak bisa tidur selama seminggu. Seperti kataku, ponselnya berdering tanpa henti. Layarnya menunjukkan nama yang familiar. Bang A. Dia menghela napas dan tidak menjawab, tapi beberapa menit kemudian deringnya semakin gigih. Akhirnya, dia menyalakan speakerphone. Suara karyawati bank terdengar, sopan tapi sedingin es. Selamat sore, Pak Bima. Pinjaman Anda telah menunggak selama 10 hari. Kami sudah menghubungi beberapa kali tapi tidak ada tanggapan. Dia menutup mata pelan. Tangannya terkepal sampai buku-buku jarinya memutih. Saya tahu. Akan segera saya urus. Baik, mohon diperhatikan, Pak. Jika menunggak 5 hari lagi, informasi Anda akan diklasifikasikan sebagai kredit macet dan semua pengajuan pinjaman dan kontrak baru di sistem keuangan akan diblokir. Sudah saya bilang saya tahu? Suaranya meledak, lalu dia membanting telepon. Selama 3 bulan terakhir, hal ini terjadi hampir setiap hari. Bank menelepon, mengirim pesan, email, bahkan surat somasi. Awalnya dia mencoba menanggapi dengan sopan, tapi lama-kelamaan suara petugas bank pun menjadi setajam baja. Pak Bima, bunga tunggakan Anda sudah berjalan? Jika tidak dilunasi dalam 5 hari, kami akan menempuh jalur hukum. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Dia pernah menjadi direktur perusahaan ekspor-impor, dihormati dan disambut baik. Sekarang, bahkan saat bertemu teman lama di jalan, dia hanya bisa tersenyum canggung. Malam hari, ketika rumah hanya diisi suara angin, dia menatap lagi laporan tagihan bank. Bunga lebih dari 40 juta setiap bulan. Setiap panggilan telepon mengingatkannya bahwa dia sedang menuai apa yang dia tanam. Dia pernah berkata pada Yuni, begitu bercerai, dia akan bebas dari utang dan bisa hidup nyaman. Sekarang, Yuni telah pergi, nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Yang tersisa hanyalah bank dan utang yang seperti sumur tanpa dasar. Berbeda dengannya, aku menyewakan apartemen besar itu, rumah yang pernah menjadi impian kami, kusewakan dengan harga di bawah pasaran. Aku tidak peduli keuntungannya, uang sewanya kuatur agar langsung masuk ke rekening putriku. Aku berpesan pada Buminah untuk mengambil gajinya dari uang itu setiap bulan, dan sisanya dibiarkan untuk biaya kuliah putriku nanti. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bima, dia meledak dalam amarah. Malam itu, ponselku berdering tanpa henti. Begitu ku jawab,
Suaranya berteriak. Sarah, apa-apaan ini? Aku banting tulang bayar utang, kamu malah enak-enakan dapat uang sewa? Dasar perempuan licik. Awas ya, meskipun utangnya lunas, aku tidak akan pernah mau balik nama rumah itu. Jangan mimpi bisa memiliki rumah itu seumur hidup. Aku bersandar di kursi dan tersenyum tipis. Suaraku sangat ringan. Ah? Anda masih berpikir dengan cara lama ya, Pak Bima? Rumah itu atas nama siapa? Tidak penting bagiku. Apa maksudmu? Dia berhenti. Aku berkata perlahan dan jelas. Jika rumah itu tidak pernah bisa dibalik nama dan tidak bisa dijual, rumah itu akan menjadi belenggu finansial yang sah yang melilit lehermu. Kamu harus banting tulang membayar cicilan setiap bulan, selama bertahun-tahun, sampai kita tua. Pada akhirnya, rumah itu akan menjadi milik anak-anak kita. Aku berhenti sejenak, lalu merendahkan suara. Kamu kalah, Pak Bima. Sejak hari kamu mengkhianatiku, kamu sudah kalah. Telepon di seberang hening. Hanya terdengar napas yang kasar dan terputus-putus seolah dadanya terbakar. Setelah beberapa saat, dia menggeram, bagus. Hebat kamu, aku akan ajukan permohonan lelang paksa ke pengadilan. Kamu juga tidak akan dapat sepeser pun. Aku tertawa dan berkata dengan tenang, bank yang punya hak prioritas atas aset, bukan pengadilan. Pengadilan hanya menangani sengketa perdata antara kita berdua, tidak bisa secara paksa melelang aset yang dijaminkan tanpa permintaan bank. Dan kalaupun bank benar-benar melelangnya, sisa uang setelah melunasi utang akan tetap dibagi antara aku dan kamu. Kamu tidak punya hak mengambil semua uang itu. Dan kamu akan tetap menjadi kreditur macet, karier dan reputasimu akan hancur. Sementara aku, tidak akan kehilangan apa-apa. Mendengar kata-kataku, dia berteriak seperti orang gila. Kamu benar-benar perempuan licik, bukan licik. Ini karena kamu memperlakukanku dengan penuh perhitungan, kamu mengkhianati dan meninggalkanku saat aku paling terpuruk. Orang yang tidak punya hati nurani itu kamu pantas menerima ini. Aku akan menyeretmu ke pengadilan. Lihat saja. Baik. Aku tunggu. Sebelum dia menjawab, aku menutup telepon. Aku tahu betul bank tidak akan langsung menyetujui lelang, karena aku masih membayar bunga minimal, cukup agar tidak dieksekusi paksa, tapi tidak cukup untuk menghapus catatan kredit macet. Singkatnya, aku tidak perlu memiliki rumah itu, aku hanya ingin menjadikannya belenggu hukum untuk menyiksa Bima seumur hidup. Dia tidak bisa menjualnya, tidak bisa balik nama, tapi harus membayar bunga ke bank setiap bulan. Dan setiap kali memikirkan rumah itu, dia akan teringat pada pernikahannya yang hancur dan istri yang dia khianati. Inilah balas dendam paling sah dan menyakitkan yang kuhadiahkan padanya. Suatu kali, karena dia menunda pembayaran dan beradu argumen denganku, seorang petugas bank datang langsung ke kantornya. Pak Bima, kami sudah berkali-kali mengingatkan. Jika utang ini tidak segera diselesaikan, kami terpaksa akan melimpahkan berkas ke bagian eksekusi pengadilan. Jika sudah begitu, lelang paksa akan sulit dihindari. Mendengar itu, wajahnya pucat pasi. Dia pikir dengan mengancam akan menggugatku, aku akan takut dan buru-buru melunasi utang. Tapi dia salah. Dia belum mengenalku. Jika aku bilang tidak akan bayar, aku benar-benar akan melakukannya. Aku sudah memutuskan untuk mendorongnya ke jalan buntu. Hari itu, dia mencariku sampai ke rumah sakit. Kamar rawat di lantai 6. Bau disinfektan bercampur dengan aroma makanan rumah sakit yang sudah dingin terasa menyesakkan. Monitor detak jantung berbunyi bip-bip-bip secara teratur, seperti hitungan mundur waktu yang lambat. Ibu terbaring kurus kering, setiap tarikan napasnya membuat dadanya bergetar hebat. Aku sudah beberapa hari tidak tidur, tubuhku kurus dan mataku cekung, tapi aku harus memaksakan diri untuk tetap waras demi mempersiapkan sidang berikutnya. Pagi berikutnya, dia berdiri di depan pintu kamar. Pandangannya sekilas menyapu tubuh ibu yang kurus. Dia tampak kaget sesaat, lalu segera memalingkan muka. Sarah, keluar. Kita selesaikan urusan kita. Jantungku berdebar. Selama ini, aku berbohong pada ibu, mengatakan Bima sedang dinas luar kota jangka panjang. Tapi mana mungkin seorang ibu yang telah hidup puluhan tahun tidak mengerti tatapan mata putrinya? Aku hanya menipu diri sendiri, berharap ibu bisa lebih tenang beberapa hari lagi. Setelah ayah meninggal, ibu adalah satu-satunya tali yang mengikatku di dunia ini. Jika ibu pergi,
pada siapa lagi aku akan berbagi suka dan duka? Tangan ibu yang kurus tiba-tiba menggenggam tanganku dengan lembut. Ibu membuka mata. Suaranya serak dan lemah. Pergilah. Nak. Ibu tunggu di sini. Aku terdiam. Di mata ibu yang sayu, terpantul wajahku yang kuyu dan kata-kata dokter beberapa hari lalu, waktunya tidak lama lagi. Persiapkan diri Anda. Saat itu, jantungku serasa diremas. Aku tidak mau meninggalkan sisi ibu sedetik pun. Meskipun dalam napasnya yang lemah, ibu masih berusaha meyakinkanku. Sudah, jangan bersusah payah lagi karena ibu. Tapi, Bu, ibu tidak tahu, di dunia ini, tidak ada lagi kita. Kalau aku melepaskan tangan ibu sekarang, aku tidak punya tempat lagi untuk bersandar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar, Bima menerobos masuk. Wajahnya memerah, suaranya seperti berteriak. Sarah, kamu tuli, mau kita bicarakan ini di depan ibumu? Aku sontak berdiri. Seluruh tubuhku gemetar, amarahku memuncak. Keluar. Dia tidak keluar, malah mendekati ranjang dan menunjuk lurus ke wajahku. Mencibir. Oh, hebat sekali ibu mendidik anak perempuannya ya. Sampai bisa menggunakan cara licik untuk mendorong orang ke jalan buntu demi uang. Ibu berusaha menutupi mulutnya dengan tangan. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku bergegas menyelimutinya dan berkata dengan suara tercekat, Bu, aku keluar sebentar ya. Ibu mengangguk lemah. Dari sudut matanya yang cekung, air mata mengalir. Tetesan air mata itu jatuh di punggung tanganku, panas dan asin. Saat itu, aku tiba-tiba merasa takut. Takut kehilangan ibu, dan takut kehilangan akal sehat untuk terus berjuang. Tapi tanpa memberiku waktu untuk berpikir, Bima menarik lenganku dengan kasar. Aku hampir terbentur kursi di koridor. Dia berteriak di depan wajahku, setiap kata seperti pisau. Aku meremehkanmu. Jebakan yang kamu pasang memang hebat. Kamu sengaja membebaniku dengan utang untuk memisahkan aku dan Yuni, dan sekarang kamu berlagak seperti anak berbakti. Kamu menggunakan orang yang sekarat ini untuk membunuhku juga, kan? Setiap kata-katanya mengiris jantungku. Aku menatap wajah bengis pria yang selama 10 tahun tidur di sisiku. Aku sadar betapa waktu telah menggerogotinya hingga menjadi orang asing. Suaraku serak, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku melakukan ini agar kamu sadar, perempuan itu bukan sandaranmu, dia hanya menyukai uangmu. Dia tertawa sinis. Memangnya kenapa kalau karena uang? Setidaknya dia bisa membuatku senang. Kamu. Selain perhitungan picik dan penampilan menyedihkan ini, apa yang kamu punya? Aku mengangkat kepala, menelan air mata. Baiklah. Pergilah. Utang itu akan kuurus. Saat aku hendak masuk ke kamar, dia mencengkeram lenganku dengan kuat. Bayar sekarang juga, jangan main-main lagi. Aku sudah di ambang batas. Aku berkata dengan panik. Pergi dulu. Nanti kita selesaikan. Aku sedang sibuk. Dia memotong dengan marah. Sarah, dengar baik-baik. Kalau hari ini tidak kamu bayar, aku akan sebarkan wajah aslimu ke seluruh dunia. Tepat saat itu, suara panik terdengar dari pos perawat. Pasien di ranjang 802 kondisi darurat. Suara sandal bergesekan dan benturan logam terdengar riuh. Perawat berlari, dokter menyusul, pintu kamar terbuka lebar, cahaya putih memancar, terasa mengerikan. Monitor di kepala tempat tidur berbunyi nyaring. Suara peringatan yang panjang dan tajam seolah merobek semua suara di dunia. Siapkan defibrilator. Suara dokter terdengar tegas. Aku membeku. Segalanya seolah berhenti. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berlari ke sisi ranjang. Aku hanya ingat tanganku gemetar saat menyentuh wajah ibu. Hangat dan lembut, tapi terasa begitu jauh. Bu, buka mata. Bu, aku di sini. Jangan tinggalkan aku, Bu. Aku meraung. Suaraku pecah bersama air mata. Dokter menekan dada ibu, denyut nadinya cepat dan tidak teratur. Monitor berbunyi bip-bip-bip, lalu tiba-tiba menjadi datar. Garis hijau panjang tergambar di layar. Tenang dan dingin. Tidak ada yang berbicara lagi. Seorang perawat menunduk dan menutupi wajah ibu dengan kain putih. Aku terduduk lemas. Seluruh tenaga di tubuhku hilang. Di seberang sana,
Bima mundur. Tangannya terkulai, tatapannya menghindar. Aku menatapnya melalui air mata yang kabur dan bertanya dengan suara pecah, "Puas, Mas? Ibuku menunggumu, tapi sampai akhir kamu tidak pernah bisa mengucapkan satu kata pun yang baik untuknya." Dia tidak menjawab, hanya memalingkan wajah dan mengepalkan tangannya. Dari pengeras suara rumah sakit, nama-nama pasien lain masih dipanggil secara teratur. Orang-orang berlalu lalang, suara langkah kaki, suara angin, semuanya bercampur menjadi kebisingan yang asing. Duniaku hancur. 10 tahun, satu pernikahan, satu keluarga. Kini yang tersisa hanyalah ranjang rumah sakit yang dingin. Aku memeluk tubuh ibu dan menangis tanpa henti. Mungkin kata-kata Bima benar, aku tidak ingin menyelamatkan apapun lagi. Aku ingin dia menyaksikan semua kehilangan, kehampaan, dan kehancuran yang telah dia ciptakan. Sejak saat itu, aku tahu hatiku telah mati bersama ibu. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi harapan yang bisa menyelamatkan kami. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan malang dan seorang pria hina. Tanpa memberiku waktu untuk berduka, Bima segera bertindak. Dia mengajukan gugatan kedua. Masih tentang sengketa harta pasca perceraian, tetapi kali ini tuntutannya berubah. Dia meminta pengadilan untuk membatalkan klausul pembagian apartemen besar dalam akta cerai dan mengakui kepemilikannya sebagai milik tunggal penggugat. Tepat seperti dugaanku. Dia ingin mengubah kepemilikan untuk memutus tanggung jawab, menjadikan rumah itu aset tunggalnya, lalu membalik nama, mengajukan pinjaman jaminan untuk melunasi utang, dan menjadi bebas. Dia pikir dengan begitu semua belenggu akan terlepas. Kali ini pun aku datang ke pengadilan sendirian, tapi aku tidak lagi takut. Orang yang telah kehilangan sandaran terakhirnya akan menjadi tak terkalahkan. Di pengadilan, aku menunduk dan berkata dengan sangat pelan, "Yang mulia, saya setuju untuk mengembalikan kepemilikan apartemen besar kepada penggugat." Mata Bima dan pengacaranya berbinar penuh percaya diri. Mereka pikir semuanya sudah berada di tangan mereka. Dengan mendapatkan kembali rumah itu, dia bisa tenang melunasi utangnya. Jika kedua apartemen digabungkan, dia akan merasa menang. Tetapi kata-kataku selanjutnya membuat seisi ruang sidang hening. Namun, sesuai dengan akta cerai yang sah, karena semua hak terkait apartemen tersebut selama ini menjadi milik saya, maka penggugat harus mengembalikan uang muka sebesar 2,5 miliar rupiah yang telah saya bayarkan, serta cicilan sebesar 1 miliar rupiah yang telah saya bayarkan selama 2 tahun terakhir. Aku mengeluarkan semua bukti pembayaran lama dan menyebarkannya di atas meja. Kwitansi, tagihan, bukti transfer. Semuanya jelas dan akurat. Total 3,5 miliar rupiah. Aku mengangkat kepala, menatapnya, dan perlahan mengangkat alisku. Apapun hasilnya, saya bisa terima. Apa kamu bisa menerimanya? Wajah Bima memerah. Dia berteriak dengan suara serak karena marah. Tidak masuk akal. Harga rumah itu sudah jatuh. Tidak akan laku 10 miliar. Kita harus bicara soal nilai saat ini, bukan investasi masa lalu. Kalau dari awal kamu tidak niat bayar utang, kesepakatan itu adalah jebakan yang kamu buat. Dia menoleh ke hakim, berbicara dengan cepat seolah takut didahului. Yang mulia, perempuan ini memanfaatkan keinginan saya untuk cepat bercerai dan memasang jebakan finansial. Dia telah mengkhianati kepercayaan, semua yang dikatakannya bohong. Selama ini dia menyewakan rumah itu dan mengambil semua uang sewanya. Ini jelas-jelas penghindaran utang yang terencana. Yang mulia, korbannya adalah saya. Saya harus membayar utang menggantikannya demi menjaga reputasi kredit saya, dan sekarang saya dituntut membayar 3,5 miliar lagi. Di mana letak keadilannya? Aku hanya menggigit bibir dan tersenyum tipis. Tidak perlu berdebat, tidak perlu membela diri. Aku tahu kemarahannya adalah bukti paling jelas dari kegagalannya. Pengadilan bisa saja memihaknya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan kalaupun menang, syaratnya tidak akan mudah. Untuk membatalkan klausul yang sudah ditandatangani, dia harus membuktikan bahwa dia ditipu. Dan itu mustahil. Kesepakatan itu awalnya menguntungkannya, dia mendapatkan aset bagus, sementara aku menanggung utang. Semua orang tahu kenapa dia menandatanganinya, jadi, jangan menyesal sekarang. Aku tidak takut kalah. Apalagi yang bisa hilang dari orang yang sudah jatuh ke dasar, aku bisa menanggung hasil apapun. Bahkan jika harus terjun ke lumpur.
Tapi dia tidak. Dia punya kehidupan baru yang harus dijaga. Dia punya kekasih yang selalu menuntutnya untuk tampil sebagai pria sejati. Hakim mengetuk palu dengan ringan. Suara agungnya menggema di seluruh ruang sidang. Penggugat Bima Wijoyo, Anda mengklaim tergugat telah menipu, tetapi Anda tidak bisa menunjukkan bukti. Kesepakatan cerai ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela, dan risiko ekonomi yang timbul harus Anda tanggung sendiri. Tuntutan agar tergugat mengembalikan properti tanpa syarat tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pengadilan menolak semua tuntutan penggugat. Bima sontak berdiri. Wajahnya pucat karena marah, dia memukul meja dengan keras. Yang mulia, perempuan ini sengaja menunda-nunda pembayaran dan baru membayar saat tenggat waktu hampir habis. Ini jelas itikat buruk. Orang seperti dia tidak pantas memiliki rumah itu. Hakim mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Penggugat, keterlambatan pembayaran utang oleh tergugat adalah masalah terpisah dan tidak termasuk dalam lingkup gugatan hari ini. Harap fokus pada pokok perkara." Aku menghela napas pelan, hatiku terasa ringan. Pertarungan ini tampak merugikanku, tapi yang benar-benar terluka adalah dia. Hakim menoleh ke arahku. Tergugat Sarah Astuti, mengenai tuntutan 3,5 miliar rupiah, pengadilan menganggap ini sebagai kompensasi yang wajar atas perubahan pembagian harta pasca perceraian. Secara hukum, tuntutan ini memiliki dasar dan pengadilan menyetujuinya. Seluruh ruang sidang menahan napas. Suara hakim terus bergema. Pengadilan mengakui persetujuan tergugat Sarah Astuti untuk mengalihkan kepemilikan apartemen besar kepada penggugat Bima Wijoyo. Namun, penggugat Bima Wijoyo harus mengembalikan total 3,5 miliar rupiah kepada tergugat Sarah Astuti, yang mencakup uang muka 2,5 miliar dan cicilan 1 miliar yang telah dibayarkan tergugat selama 2 tahun terakhir. Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, penggugat Bima Wijoyo harus terus melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran KPR hingga lunas dan menanggung sendiri semua risiko finansial terkait apartemen tersebut. Setelah tergugat menerima seluruh dana dan penggugat melunasi utang, kedua belah pihak harus bekerja sama dalam proses balik nama. Jika penggugat tidak membayar dana tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, kesepakatan cerai awal tetap berlaku. Apartemen tetap menjadi milik tergugat Sarah Astuti, dan semua kewajiban utang kembali seperti semula. Sidang ditutup. Palu diketuk. Tok. Seolah memutus ikatan 10 tahun kami dengan sekali tebas, Bima berdiri, berteriak dengan suara parau. "Saya keberatan. Ini putusan yang tidak adil. Perempuan itu penipu." Hakim menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Penggugat, pengadilan hanya melindungi kesepakatan yang Anda tanda tangani sendiri. Jika Anda merasa tidak adil, mengapa Anda tidak mempelajari hukum dengan teliti saat itu? Hukum tidak bertanggung jawab atas kelalaian orang dewasa." Dia membeku. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku mengangkat kepala, menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela pengadilan, dan tersenyum tipis. Kemenanganku hari ini bukan karena belas kasihan pengadilan, tapi karena tanda tangan yang dia tulis sendiri. Setiap goresan, setiap baris janji. Dia hanya melihat keuntungan di depan mata dan tidak memikirkan risikonya. Kehidupan baru yang begitu dia dambakan kini tertutup rapat oleh langkahnya yang salah. Jadi, Bima diam-diam menerima kekalahannya dan memilih membayar cicilan setiap bulan agar sistem kreditnya tidak hancur. Itu lebih baik daripada terus-menerus berperkara dengan mantan istri yang pekerjaannya tidak menentu. Baginya yang sibuk, harus bolak-balik ke pengadilan setiap bulan juga pasti melelahkan. Setiap kali menerima surat panggilan, hatinya seperti teriris, rasa malu dan getir tidak akan pernah hilang. Akhirnya, dia lelah dan pasrah, menerima untuk membayar utang dalam diam. Suatu sore, Bu Minah menelepon. "Bu, akhir-akhir ini bapaknya anak-anak sering datang ke rumah mertua, mengajari Rian belajar. Kedua orang tua di sini terus menyuruh saya untuk rujuk dengan bapak," katanya. "Bapak sampai disuruh berlutut minta maaf sama ibu." Aku menutup telepon dan menghela napas. Tanpa bertanya pun, aku tahu pasti ada masalah antara dia dan perempuan itu. Tapi itu bukan lagi urusanku. Masa lalu biarlah berlalu. Aku membereskan rumah kecil peninggalan ibu. Rumah 1 lantai di pinggir desa.
Halaman luasnya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut, dan lantai batanya amblas di beberapa tempat. Berdiri di tengah halaman, memandangi tempat anak-anak dulu bermain, hatiku terasa damai. Mungkin anak-anak juga bisa menemukan kedamaian kecil di tempat ibu mereka dibesarkan ini. Dengan sisa uang, aku memperbaiki atap, mengecat ulang, dan menanam beberapa bunga. Aku memelihara beberapa ekor ayam, seekor babi, dan seekor anjing kecil untuk mengisi waktu. Saat akhir pekan menjemput anak-anak di rumah mertua, aku tak sengaja bertemu Bima. Dia tampak sangat kuyu, matanya kosong seperti orang tak bersemangat. "Sarah, bisa kita bicara sebentar?" Aku memeluk anakku lebih erat dan menjawab dingin, "Aku sibuk. Harus kasih makan babi dan ayam di rumah." Matanya berbinar, ekspresinya bingung. "Kamu? Sejak kapan kamu pelihara babi dan ayam?" Aku tidak berkata apa-apa lagi, memasukkan anakku ke mobil, dan melaju pergi. Di kaca spion, sosoknya semakin kecil, seperti abu dari pernikahan yang kami tinggalkan. Sore itu, saat sedang mencuci piring, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Aku bergegas mengeringkan tangan dan menjawab. "Halo?" Suara di seberang lembut tapi sedikit bergetar. "Halo, Mbak. Ini Yuni." Aku terdiam. Jantungku terasa sesak. Yuni. Nama yang begitu akrab. Wanita yang masuk ke dalam pernikahan kami, aku berkata dengan nada mengejek, "Oh, setelah pertunjukan selesai, baru Anda naik panggung ya, Mbak Yuni?" Seberang sana hening selama beberapa detik. Lalu Yuni berkata lirih, "Saya hanya ingin bicara. Dari uang yang Mas Bima kirim ke Mbak, 30 juta itu uang saya. Sekarang dia bangkrut, apa Mbak tidak bisa mengembalikan uang itu dan memberinya kesempatan untuk kembali?" Aku tertawa sinis. 30 juta? Wow, Anda masih mau memperbaiki pria yang sudah hancur begitu? Uang yang dia berikan padaku secara sukarela sudah habis kupakai. Dan dia sekarang milikmu? Jadi urus saja sendiri? Yuni terdiam beberapa detik, lalu suaranya berubah total. "Jangan keterlaluan, Mbak. Mas Bima sekarang terlilit utang. Gajinya disita bank. Kalau saya buat keributan di kantornya sampai dia kehilangan pekerjaan, apa Mbak akan tenang?" Mendengar itu, hatiku sejenak goyah. Bukan karena takut, tapi karena kata-katanya tidak salah. Satu skandal kecil saja, Bima benar-benar akan jatuh ke jurang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, lakukan saja. Hancurkan dia. Anggap saja uang 30 juta Anda terkubur bersama nasibnya." Aku menutup telepon. Tak lama kemudian, dari seorang teman yang bekerja di pengadilan, aku mendengar Yuni mengajukan gugatan. Dia mengklaim Bima berutang 30 juta padanya, dan menuntut ganti rugi serta pengakuan hubungan. Seluruh kantor tempat Bima bekerja gempar dengan gosip bahwa direktur mereka meminjam uang dari kekasihnya, tidak mau bayar, dan digugat. Sejak saat itu, dia seperti duduk di atas bara api. Pekerjaannya terganggu, klien enggan berbisnis dengannya. Rekan-rekannya menatapnya dengan curiga. Pria yang dulu sombong itu kini berjalan menunduk di koridor, tidak berani menatap siapapun. Anakku mengangkat kepala dan bertanya, "Ibu kenapa senyum sendiri?" Aku mengelus kepalanya dan menjawab pelan, "Ibu baru sadar sesuatu, Nak. Beberapa orang itu, tidak perlu ibu balas dendam. Langit yang akan melakukannya untuk ibu." Di luar, sinar matahari hangat menerobos masuk melalui teras. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, hatiku terasa ringan seolah baru saja meletakkan batu besar. Suatu hari, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Aku diminta hadir sebagai saksi dalam gugatan utang yang diajukan Yuni terhadap Bima. Aku memegang surat panggilan itu dan tersenyum getir. Masa mudaku habis untuk bolak-balik ke pengadilan. Saat memasuki ruang sidang, hatiku tenang seperti permukaan air setelah badai. Dua orang yang duduk di depanku, pria yang pernah menjadi suamiku dan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Kini, mereka hanyalah orang-orang yang terjerat utang dari kehidupan masa lalu. Ruang mediasi tidak luas. Yuni yang duduk di kursi penggugat tampak meringkuk. Suaranya tercekat. Tangannya menggenggam erat tisu. "Yang mulia, Pak Bima yang memohon bantuan pada saya. Katanya butuh uang mendesak. Dia berjanji akan mengembalikannya setelah bercerai. Bukan saya yang memaksa." Di seberang, Bima menunduk. Kedua tangannya saling bertaut,
punggungnya bungkuk seperti orang tua. Dia tidak berani menatapku, mungkin takut jika mata kami bertemu, semua yang dia sembunyikan akan terbongkar. Hakim berkata dengan suara rendah, "Saksi Sarah Astuti, apa Anda mengetahui perihal utang 30 juta rupiah ini?" Aku mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, "Saya sama sekali tidak tahu. Sampai hari ini, saya bahkan tidak tahu ada transaksi sebesar itu di antara mereka berdua." Udara di ruang sidang seolah membeku. Begitu aku selesai bicara, Bima tiba-tiba berdiri dan berkata dengan panik, "Yang Mulia, ada bukti baru." Dia mengeluarkan tumpukan tebal dokumen. "Selama 2 tahun terakhir, saya telah menghabiskan lebih dari 300 juta rupiah untuk wanita ini, semuanya dari harta bersama kami. Bulan Mei 2023, saya membelikannya tas mewah seharga 50 juta. Bulan Agustus, biaya perjalanan ke Eropa 80 juta. Tahun 2024, saya mentransfer 100 juta untuk biaya kuliah adiknya. Belum lagi transfer 5 juta, 2 juta, 30 juta, kalau ditotal lebih dari 500 juta. Uang 30 juta yang dia sebutkan itu hanya sebagian kecil dari uang saya yang sudah hilang." Seluruh ruang sidang hening. Udara terasa berat seolah baru saja dijatuhi batu. Aku berdiri terpaku seperti disiram air dingin. 2 tahun. Mereka telah berhubungan selama 2 tahun. Semua hari ketika dia bilang lembur, dinas luar kota. Semua saat ketika dia acuh pada anak-anak dan dingin padaku. Kini menemukan jawaban yang paling kejam. Aku nyaris tidak bisa menjaga keseimbangan, berpegangan pada pagar kayu di depanku. Setelah beberapa saat, aku mengangkat kepala. Tatapanku sedingin es. "Yang Mulia, berdasarkan bukti yang baru saja diajukan oleh tergugat, saya ingin mengajukan gugatan balik." Semua mata di ruang sidang tertuju padaku. Aku berdiri dan berkata dengan jelas, "Yang Mulia, pada saat inilah, saya baru mengetahui bahwa tergugat Bima Wijoyo selama masa pernikahan telah dengan sengaja menyembunyikan harta bersama dan memberikannya secara sepihak kepada pihak ketiga, yaitu penggugat Yuni Kartika. Ini adalah tindakan pemberian harta bersama tanpa persetujuan pasangan, maka sesuai dengan hukum perkawinan dan jurisprudensi terkait, saya berhak menuntut pengembalian harta tersebut. Oleh karena itu, saya secara resmi mengajukan gugatan balik untuk menyatakan bahwa semua uang dan barang yang diterima oleh Yuni Kartika selama 2 tahun terakhir adalah pelanggaran terhadap hak-hak sah saya, dan menuntutnya untuk mengembalikan seluruhnya, tanpa kurang sepeser pun. Wajah Yuni pucat pasi karena kaget, matanya membelalak. "Apa dasarmu?" "Uang itu dia berikan padaku secara sukarela." Aku menoleh padanya dan tersenyum sinis. "Sukarela? Saat dia masih menjadi suamiku, uang itu keluar dari rekening bersama, dari aset yang atas nama bersama. Coba jelaskan. Bagaimana itu bisa disebut sukarela?" Dia menggigit bibir dan berteriak, "Aku tidak tahu." Aku pikir dia lajang. Aku tersenyum tipis dan berkata lebih dingin, "Baguslah kalau begitu. Tidak tahu tapi menerima. Artinya itu uang haram. Aku hanya meminta bantuan hukum untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak anak-anakku. Setengah dari semua uang yang dia habiskan untukmu selama 2 tahun terakhir adalah milikku. Kamu memakai uang suamiku, menghancurkan rumah tanggaku, dan sekarang datang ke pengadilan menagih utang? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu?" Seluruh ruang sidang terkejut. Hanya terdengar suara pena panitera, wajah Yuni pucat, bibirnya terkatup rapat, tidak bisa berkata apa-apa. Bima menunduk dalam-dalam. Tangannya saling bertaut, jari-jarinya gemetar. Hakim membacakan putusan dengan suara rendah. Majelis hakim memutuskan untuk menggabungkan kedua perkara ini dan memutus sebagai berikut. Pertama, menyatakan semua pemberian yang dilakukan oleh tergugat Bima Wijoyo kepada penggugat Yuni Kartika selama masa pernikahan adalah tidak sah. Kedua, penggugat Yuni Kartika diwajibkan mengembalikan semua uang dan barang dalam bentuk natura yang telah diterima kepada tergugat Sarah Astuti dengan total nilai 513 juta rupiah yang harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Ketiga, hubungan utang piutang 30 juta rupiah antara penggugat Yuni Kartika dan tergugat Bima Wijoyo diakui, tetapi ini adalah utang pribadi tergugat Bima Wijoyo dan tidak ada hubungannya dengan saksi Sarah Astuti. Palu diketuk. Tok.
Yuni terduduk lemas di kursinya. Wajahnya kelabu. Bukannya mendapatkan uangnya kembali, dia malah terlilit utang lebih dari 500 juta. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Bima menatapku dengan tatapan serius dan penuh rasa malu. Aku mengambil salinan putusan dan berjalan melewati mereka berdua, tanpa menoleh. Dari belakang, Yuni menjerit. Perempuan jahat. Awas kamu. Tapi di dalam hatiku, yang ada hanyalah ketenangan. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam. Semuanya telah berakhir. Setelah persidangan, Yuni yang terpojok menempel pada Bima seperti orang tenggelam. Tapi bagi Bima, yang tersisa hanyalah rasa jenuh pada air mata dan obsesi Yuni yang tak berkesudahan. Dia menjual apartemen kecilnya dengan harga murah, 1,5 miliar, untuk melunasi pinjaman yang ada dan mentransfer 300 juta padaku di depan pengacara. Itu adalah sebagian dari utang Yuni padaku. Kini, utang Yuni tersisa 213 juta, dan hubungan mereka berdua sepertinya berakhir di situ. Bima meninggalkan kota, menumpang di rumah temannya, dan memblokir semua kontak Yuni. Meskipun Yuni datang ke kantornya membuat keributan, dia dengan tegas mengajukan surat pengunduran diri dan menghilang, seolah tidak pernah ada. Aku tidak menyangka orang yang menghilang itu akan muncul di desa kecil tempatku tinggal. Sore hari, dia sering berdiri di depan gerbang rumah ibu, memasukkan tangan ke saku, diam-diam mengintip ke dalam. Terkadang, dia seperti ingin memanggilku, tapi kemudian hanya menghela napas panjang dan berbalik pergi. Aku sudah terbiasa. Setiap kali anjingku menggonggong, aku tahu dia sedang mondar-mandir di luar. Aku melonggarkan tali anjingku dan berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Si kuning? Anjingku? Seolah mengerti maksudku, dia akan menggeram dan menggonggong. Dan Bima akan lari terbirit-birit. Aku mungkin tidak butuh laki-laki, tapi aku butuh seekor anjing yang setia. Yuni menghilang dari kota. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang tersisa hanyalah status kredit macet dan utang 213 juta yang mungkin tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidupnya. Takdir memang ironis. Apa yang begitu dikejar akhirnya tak bisa digenggam. Dan apa yang dengan tegas dilepaskan, kembali dengan sendirinya dalam ketenangan. 2 tahun kemudian, aku menerima pemberitahuan bahwa rumah 1 lantai dengan halaman luas tempatku tinggal bersama kedua anakku masuk dalam area pembangunan ulang dan akan menerima ganti rugi sebesar 11 miliar rupiah. Tanpa memberitahu siapapun, aku diam-diam berkemas, membawa kedua anakku dan si kuning meninggalkan desa. Saat menyalakan mesin mobil tua kami, suaranya terdengar riang. Di kaca spion, semua kenangan, dari air mata pedih hingga ruang sidang yang dingin, semakin kecil dan menjauh. Kami sekeluarga, bersama si kuning, memulai perjalanan baru. Kami sempat tinggal sebentar di Anyer, lalu menyusuri jalan pantai menuju Yogyakarta, dan akhirnya menetap di sebuah kota kecil di pesisir Jawa Tengah yang udaranya sejuk, angin lautnya asin, dan bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun. Aku mengurus kepindahan sekolah kedua anakku. Pagi pertama, melihat mereka berlari masuk ke sekolah baru dengan tas ransel, hatiku terasa begitu ringan. Aku sadar, hidup tanpa laki-laki bisa sehangat dan sepenuh ini. Hari-hari ke depan mungkin masih akan ada badai, tapi jiwaku, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Di dunia ini, tidak ada lagi belenggu yang bisa mengikat seorang perempuan yang telah bangun dan tahu cara berakar pada kehidupannya sendiri. Indonesia, inilah tempat di mana kedamaian akan bersemi setelah badai berlalu.